Selamat sore sahabat Senja, Rana Senja Baik Atlea bersama saya Hendy Kurniawan. Di samping saya ada rekan saya Niko Aditya. Di samping saya ada tamu kita hari ini. Hai, wanita. Dan di samping kiri ada ambasador kita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dengan konsep perjalanan mencari yang terbaik, terutama tentang masalah hati. Betul nggak, Niko? Hati. Iya betul. Dan kebetulan kali ini ada tamu kita, saudara Wanita, akan menceritakan apa keluh kesahnya untuk dipecahkan di Rana Senja Baik Atlea. Silakan. Waduh, jadi masalah hidup saya ya. Ya sedikit sharing aja. Bukan masalah ya. Jadi Ya. Sebenarnya ini semua dialami ya kayaknya. Betul. Semua. Pasti punya kisah. Individu. Sama semua individu pasti ini dialami. Ya. Cuman karena kita masing-masing punya apa ya coach ya, kita punya ini sendiri ya, takaran sendiri Ya, ya. betul. Jadi melihat sesuatunya itu bakal berbeda. Benar, Ya. dengan pengalaman dan pandangan yang berbeda. Kadang kita itu dalam menghadapi masalah itu kadang gini loh, pada saat kita dibenturkan pada satu masalah, kadang kita itu bertanya sama Tuhan, ya Tuhan, kenapa sih aku harus ketemu sama orang itu gitu kan? Betul. Kenapa sih coba kalau misalkan aku nggak ketemu mereka, kalau aku nggak harus datang ke kota itu, kalau aku nggak harus berhubungan dengan mereka, mungkin masalah ini nggak akan ada gitu. Betul. Kalau cuman yang aku dapat sakit, buat apa sih? Ya. Yang seperti itu loh, pertanyaan-pertanyaan itu kadang menghambat jalan kita untuk untuk kembali menjadi diri kita, Nah, yang menghambat kita untuk beraktivitas kembali, jadi menghambat banyak hal sih. gagal move on gitu ya. Betul, Ya. gagal move on. Intinya itu ya, gagal move on. Betul. Nah, itu gimana tuh Coach? Kalau menurut Coach itu kenapa sih harus ada pertanyaan seperti itu? Nah, sebenarnya gini. Jadi gini, kita ditemukan oleh seseorang itu dia yang dikirim oleh Tuhan ini ya. Pertemuan itu bukan tanpa tidak sengaja, tapi emang sengaja udah direncanakan sama Tuhan. Istilahnya takdirnya kita gitu kan? Wah, bukan takdir, ya? bukan takdir. Itu rencana Tuhan. Karena Jadi Tuhan itu mendatangkan seseorang, menghadirkan seseorang itu pasti ada maksudnya. ada untuk maksudnya, kita. iya. Tinggal kita ini bisa nggak menganalisa ini, orang ini hadir untuk saya untuk begini loh. Orang ini hadir untuk saya, ternyata saya ada dampak negatif, ada dampak positifnya untuk saya di sisi ini. Ya, betul. Bukan, ya. Jadi ada dua pilihan ya. Ada dua insan, laki dan perempuan. Jika perempuan didatangkan laki-laki, itu ada dua tujuan dari Tuhan. Itu jadikan pasangan hidup atau sebagai pengalaman hidup. Jadi jika dia bukan untuk yang bersama, untuk pasangan hidup, jadikan dia pengalaman hidup. Pahit buruknya itu untuk menjadi yang lebih baik. Yang lebih baik. Iya, betul. Nah, untuk menjadi sebuah pengalaman hidup nih, Ya. ya kan? Sakit dong, Pasti. tapi sakit dong. Ya. Gimana tuh untuk bisa move on dari sakit itu biar kita bisa mendapatkan tujuan kita, sampai ke tujuan kita. Nah, Itu gimana ya? Mas? Jadi Ada cari lagi yang baru. ada saran nggak? Bisa cari lagi yang Cari. mungkin bisa kita kan Cari. nggak cari saya mungkin bisa cari yang lain untuk menutupi luka yang lama. Mungkin bisa begitu. kalau move on itu gampang sebenarnya, tergantung dari pribadinya manusia. Manusia sendiri emang dengan apa ya, egonya yang tinggi. Sebenarnya gampang loh. Kita didatangkan dengan cowok yang baru ya, cowok yang baru. Jangan dibandingkan cowok yang baru dengan yang lama, biar gampang move on. Anggap dia itu yang terbaik. Kalau masih dibandingkan dengan yang lama, pasti yang baru ini kalah terbaik saing, ya. sama yang lama. Karena waktunya lebih lama ya. Lebih lama dari hidupnya, iya. Kalau yang baru kan masih baru penjajakan. Kasih kesempatan. Iya, kasih kesempatan. Yang perlu dibandingkan gini, setelah dapat cowok yang baru, yang perlu dibandingkan gini. Saya berubah jauh lebih baik dari sebelumnya apa enggak? Bukan dibandingkan cowok ini yang lebih baik apa cowok itu yang lebih baik gitu. Iya. Jadi pribadinya kita yang dibandingkan. Jadi ketemu
Jangan membandingkan Dengan yang datang pada Ya. hidup kita dengan seseorang yang ada di masa lalu kita. Nah. Tapi bandingkan apa sih yang diri kita ini yang Dampaknya setelah mengenal ya, mereka. itu. Jadi kalau membandingkan sama dengan mengingat kembali ya. Mas? Iya, jadi Gampang. iya, itu pola positif sih. Kalau kita selalu berpikir ke belakang, kapan kita akan capai garis finishnya kan gitu. Hidup kan pasti punya tujuan selain kita berpasangan, ya kesuksesan. Kalau kita noleh ke belakang ya yang ada apa? Kegagalan. Gagal itu. Kalau kita pengen tahu, oh ini baik, berarti kita sudah tahu. Dicoba dulu lah. Nah, Dicoba dulu. dicoba dulu, iya. Gimana Bu? Maksudnya cobanya gimana tuh? Kalau- Drive-nya. Jadi Jadi tes drive. Coba dulu lah. Bukan kadang-kadang itu orang itu dibenturkan dengan hal yang begini. Misalnya ada datang seorang yang baru ini, terus dibandingkan dengan yang lama. Kita nggak ngerti orang. Jadi gini, kalau saya itu sering melatih diri saya sendiri, itu menganalisa sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Jadi saya tidak memandang, tidak menganalisa itu menurut apa yang kebanyakan orang lakukan. nilai. Misal si A ini dianggap orang ini jelek, jahat, apapun lah itu ya. Tapi saya melihat ini di dalam dia yang jelek dan jahat ini ada sesuatu yang baik loh. Dan itu ini dihadirkan ke kita, berarti ada maksudnya Tuhan untuk menghadirkan ke kita. Apa? Untuk memberikan dampak bagi kita. Bukan begitu? Bisa juga sebaliknya Iya. ya. Dampak buat Kalau Iya. kita menganalisa dari sudut pandang yang sama, pastilah nggak adil buat orang ini gitu loh. Nggak adil buat sesuatu newcomers ini gitu loh. Oh semuanya kayak gini, semua rata gitu. Hidup nggak berwarna. Iya. Betul nggak? Betul. Karena hidup penuh warna. Iya, karena hidup ini penuh warna, penuh gejolak. Iya. Dan itu yang membuat kita ini selalu semangat, selalu apalagi ya besok ya, apalagi ya chapter berikutnya apa ya, chapter berikutnya apalagi gitu. Jadi nggak stuck ya. Nah, Ya, nggak betul. stuck. Nggak stuck. Kalau kita hanya sama semua dari A ke B, Z itu sama semua. Ini kita ini harus punya sense atau apa ya itu ya namanya. Pokoknya feeling lah. feeling ya Feeling, untuk ya. menganalisa sesuatu atau seseorang itu dari kacamata yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya apa? Karena kita ini diciptakan Tuhan itu kan berbeda-beda ya, Betul. berwarna. Betul. Jadi kalau kita menilai semuanya itu dengan sudut pandang yang sama, Tuhan tidak mau sepertinya, ya kan? Betul. Jadi makhluknya ini loh, aku nyiptain Hendy ini seperti ini loh, nyiptain wanita ini seperti ini. Kalau semuanya disamakan, oh wanita ini sama seperti wanita-wanita pada umumnya, enggak banget ya Ya. kan. Jadi dalam kehidupan ini kita latih lah. Kalau misalnya belum terbiasa kita latih. Jadi sebisa mungkin itu kita menganalisa sesuatu seseorang itu dari kacamata kita yang berbeda. Jadi adil gitu buat mereka yang tampaknya tidak bagus, tampaknya jelek, tampaknya itu pasti dia punya kelebihan yang Tuhan kasih untuk mereka gitu. Jadi nggak usah ngikut kata orang yang katanya begini lah, begitu lah ya. Enggak banget itu. Kalau kata orang, oh Paimu ini loh kayak gini ya, Iya. oh kayak ternyata Paimu kayak gini, enggak. Kalau menurut saya, oh Paimu ini baik di sisi ini, baik ya. Tinggal kamu menonjolkan potensimu itu kayak apa, seperti apa gitu. Jadi kenal aku jangan dari katanya, Nah, kenal coba ajak sekedar ngopi atau nongkrong sebentar gitu ya. iya betul. Dan dari situ melatih diri kita berpikiran seperti itu yang membuat kita untuk nggak ada yang namanya trauma mengenal seseorang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Iya, ada. nggak ada, iya, betul. Jadi semua itu
journey untuk kita. Petualangan ya, petualangan ya, berkelana. Jadi kita mengenal seseorang yang baru tuh dengan antusias. Orang ini pasti kayak gini, pasti punya dampak seperti ini pada saya. Jadi kita selalu antusias mempelajari semuanya tentang banyak hal itu. Kita selalu pasti ini ada yang baik sisi orang ini. Gitu. Jadi positif thinking terus ya. Iyalah. Saya gini sih Bun, kalau pengalaman ya. Hal yang terindah itu hanya pada saat pengenalan di awal. Selanjutnya banyak sakitnya deh. Tapi kalau mungkin dengan ilmunya Bunda tadi bisa diminimalis ya. Itu karena mungkin mindset ya, Mas Endi ya. Mindset. Kalau kita bilang mindset. Itu mindset. Nah, kita harus mengubah mindset itu semua. Kita Jadi sendiri. Semuanya itu udah indah di awal aja. Harusnya indah dari awal sampai akhir gitu ya. Itu akan Jadi, ke bawah. Nah, itu akan ke bawah kita. Jadi kalau indah di awal aja, nanti pastilah di tengah-tengah sudah enggak indah ini ya, enggak antusias lagi lah. Ya tadi masih ada membandingkan Iya. sosok yang baru dengan yang lama. Kalau itu nggak akan dihilangkan, nggak akan menemukan mana yang terbaik, tetap yang lama yang terbaik. Karena nggak ada kesempatan untuk yang baru ini jadi yang terbaik kan gitu. Oke. Lalu Bun, ya dari peralihan kita untuk menerima yang baru ini, dengan kita mengubah mindset kita mengubah cara menilai seseorang itu. Nah, kembali lagi jika orang yang baru pun bukan apa tadi Coach? Bukan sebagai pasangan tapi sebagai pengalaman lagi. Nah, untuk meminimalis sakit-sakitnya, meminimalis luka-lukanya itu gimana dong? Untuk meminimalis luka-lukanya yang lama, Luka-luka orang baru, tapi pun dia pun juga bukan yang pencarian kita yang terakhir, tapi dia hanya sebagai apa tadi? Pembelajaran buat kita. Nah, itu reasonnya apa? Dia menyakiti lagi seperti yang lama gitu maksudnya. Nah, itu reasonnya apa? Itu gini, sakit hati itu terjadi karena kita menyalahkan orang lain, bukan memataskan diri kita. Kalau kita udah tahu memataskan diri kita dari yang sebelumnya ya, dan belajar dari yang sebelumnya, kita yang salah, kita yang harus berbenah, insya Allah nggak ada rasa sakit hati. Gitu ya. Iya. Okay. Dengan yang baru ini sudah bersih semua, sudah pantas, dan yang cowok baru, laki-laki yang baru akan memantaskan diri juga sebagai cowok yang terbaik buat Anda. That's right. Jadi ya memang harus dipantaskan diri kita. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita pengen cowok yang sesuai dengan kualifikasi kita, jadi kita ya harus memantaskan diri untuk bisa menjadi seperti dia, menjadi dia seperti kita inginkan gitu. Tapi kalau selama tidak memantaskan diri ya, nggak bakalan lah nyampe Iya, kita. biasanya kalau urusan soal hati pasti kan egois ya. Kamu yang salah ya. Nggak pernah menyalahkan kita yang salah kan gitu. Sampai kapanpun kita berganti-ganti pasangan akan ketemu gitu lagi. Ya egonya tadi nggak bisa dirubah. Kita nggak pernah mengevaluasi diri kita dari kesalahan sebelumnya. Kalau kita udah memantaskan diri ya. Oh iya, aku yang salah, aku yang berbenah. Pasti nanti ada orang yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dan kesalahan-kesalahan itu nggak akan ada lagi karena sudah menjadi pengalaman tadi untuk perjalanan berikutnya. Siap. Oke. Jadi yang bisa saya ambil pulang di sini untuk Rana Senjakat Lea, ya. Jadi poinnya ya positif thinking. Ya harus positif, segala sesuatu kita harus memandangnya dari positif thinking. Kalau nggak seperti itu ya nggak bisa kita. Kenapa? Ya itu tadi loh Mbak, kita menarik itu apa yang kita yakini, bukan kita menarik apa yang kita inginkan. Kalau kita yakini seseorang ini baik untuk kita, baik sesungguhnya. Siap. Untuk yang lain Coach? Jadi gini, yang terbaik itu datang di saat tepat waktu, di saat kita sudah menjadi yang terbaik. Dan nggak akan salah waktu ya? Iya, nggak akan kurang, nggak akan lebih, tapi tepat pada waktunya. Yang terbaik itu datang. Selagi kita sudah mau berbenah, memantaskan diri yang baik, apa yang kita inginkan pasti akan dikabulkan.
dan pengalaman tadi yang menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya, bukan yang tetap dengan egonya kita. Oh, saya sudah benar, itu kekeliruan besar dan kesalahan besar. Oke. Jadi gimana ini Coach? Kesimpulannya dari perbincangan kita kali ini? Yang terbaik bukan bagaimana pilihan kita, tapi yang terbaik adalah bisa mengajarkan kita ke arah yang lebih baik, bukan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke. Siap. Itu ya. Oke. Sampai di sini. Selamat sore, Rangga Senja by Katlea. Saya Hendy. Kita ketemu Kita ketemu di hari Selasa minggu depan. Bye. Bye.